Kita nggak harus semua puluhan ribu segala macam, mungkin jutaan buku yang dibutuhkan untuk pengetahuan di dunia. Tapi kalau di sini aja, ya these are strategic domains di mana lo nguasain ini, misalnya filsafat lah, ya basic dasar natural science segala macam, ini udah lumayan untuk ngebuka pemikiran lo jadi terintegrasi. Halo, selamat siang semuanya. The biggest nerds gathering. Tapi sukses keren ini gitu kan, bikin acara gitu kan. Don't worry, targetnya kan tadi itu, membuat dari nerds ini jadi cool gitu. Cenah. Gue mau kenalin aja ya, kenapa sih kita bikin Malaka Books ya. Jadi ini sebenarnya kolaborasi antara Zenius timnya dengan tim Malaka terutama ya Ebi dan Ebi gitu ya. Ebi dan Kania. Nah, dari namanya tadinya kalau kita yang bikin dari Zenius gitu, rencananya namanya Zenbook. Jadi dipropose namanya Zenbook. Gue bilang Zenbook tuh lebih ke laptop gitu kan. Jadi kayak lebih cocok dan ini juga sebenarnya proyek yang sebenarnya nebus dosa dikit lah. Ya, jadi Zenius punya dosa, nah dosa ditebus dikit sama ini gitu, nanti gue ceritain apa dosanya gitu ya. Jadi lebih cocok untuk nama literasi itu kayaknya Malaka Books gitu kan. Karena Tan Malaka of course sudah ngarang buku-buku yang hebat-hebat. Dan satu lagi, ya internally namanya juga jadi lebih bagus. Kalau di kita disingkat di internal kita nyebutnya Mabuk, Malaka Book. Jadi semoga itu bisa ngasih makna baru gitu ya terhadap mabuk-mabukan yang lebih berguna dan sebagainya. Oke, that's the Malaka Books. Tepuk tangan dulu untuk tim yang udah Malaka Pustaka yang udah menerbitkan. Nah, gue mau cerita nih dari mana sih awalnya ide Malaka Books as a platform. Jadi biasanya kalau di sini, by the way, gue pengen tahu siapa yang alumni Zenius yang pernah jadi murid-murid gue. Oh lumayan gitu kan, ada. Nah, biasanya murid-murid gue sering nanya, bang minta ini dong, apa namanya, rekomendasi buku gitu. Ya targetnya apa? Lo mau jadi apa dengan rekomendasi buku ini? Apakah mau jadi ngerti suatu ilmu atau mau apa segala macam. Kebanyakan jawabannya intinya ya gue pengen bisa mikir kayak lo aja bang. Kira-kira buku apa yang gue butuhin untuk bisa mikir kayak lo. Thank you, really appreciate that gitu. Cuman gue mikir ya itu banyak banget dan itu mungkin gak scalable. That's why jadi ada problem nih ya. Jadi ini ya buka-bukaan aja, buku gue tuh relatively gue lihat mahal. Ada 300 ribu, 400 ribu, tadi kan Om Ded tadi apa, buku-buku dia bilang mahal, ya itu emang mahal. Dan berapa banyak buku yang udah gue baca, to be honest gue pernah gitu coba kan. Karena gara keunggulan umur gue gitu kan, 30 tahun, 40 tahun, 30 tahun ya, gak sampai 40 tahun. Membaca udah berapa banyak buku-buku yang itu gue catat kira-kira waktu diminta rekomendasi ini kira-kira berapa sih ini? 400-an, 500-an. Baru yang bener-bener ingat ya di luar textbook, di luar buku pelajaran segala macam 400, 300. Kalau dikali 300 saya kali segitu itu mahal banget jadinya ya. Satu, it's so expensive. Jadinya apa? Jadi kalau ada dan gue sangat meng-appreciate, thank you banget gitu ya. Udah pengen ada yang murid-murid gue pengen, oh oke, gue pengen bisa mikir kayak lo gini-gini kesini-sini. Oke, jadi alasan personal gue pengen murid-murid gue beneran. Pertama at least sama kayak gue, kedua berikutnya of course harus melampaui gue dong gitu kan. Harus lebih jago dan sebagainya. Kalau butuh 30 tahun lagi untuk kayak gitu dan segala macam, kapan ininya? Gimana caranya supaya lu bisa lebih cepat, sejago gue bisa cepat gitu ya. Dan melampaui gue dalam 5-6 tahun lebih cepat. That's what I dream of gitu. Sebagai guru, gue pengen murid-murid gue, of course semua harus bisa melampaui apa yang gue bisa dan apa yang gue capai. Supaya we can get better bareng-barengan gitu kan. Nah jadinya dengan model kayak gitu it's not scalable. Berapa lama gitu, berapa mahal segala macam. So problem number one ini sifatnya personal banget. Gue pengen murid-murid gue ya secepatnya lah gitu, jago dan be better gitu. Next, nah ini problem nomor 2 yang dibicarain tadi nih kan. Jadi brain rot gitu, adanya attention span yang turun segala macam. Kalau data tadi udahlah semua, udah ngomong kan.
data ininya turun segala macam lalala, dan itu gara-gara TikTok lah, gara-gara ini segala macam. Nah ini ada dosanya Zenius juga ya, sejak 2008-2009 ada Zenius, to be honest, ada pola bahwa oh dengan nonton ini jadi ngerti, kagak dibaca tuh textbook di sekolah dan sebagainya, dan of course akhirnya mereka ngerti, gara-gara nonton segala macam ngerti, tapi efek sampingnya jadi berkurang lah mereka membaca, ya kan. Nah gue ngerasa bahwa oke, ini harus we solve it gitu ya. Jadi brain rot is a real problem loh, gitu, it's a real problem. Kita nggak berpikir bahwa itu membaca tuh, jadi kan orang, berapa banyak buku lo baca segala macam, itu sebagai kadang-kadang sebagai apa ya, indikator lah, seberapa banyak orang punya ilmu. No, gue nggak berpikir seperti itu. Gue percaya bahwa sumber ilmu itu bisa dari macam-macam. Banyak gitu sumbernya kan, mau dari YouTube kayak, mau dari podcast, dari segala macam. Sumber ilmu banyak di mana-mana. Tapi ya, membaca is a must. Yang tadi Pak Anies bilang, dan banyak lagi research-researchnya. Jadi membaca itu bukan cuma urusan bagaimana lo meng-acquire ilmu, tapi ada cognitive skills yang berkembang gara-gara lo membaca. Ya kan? Satu, lagi membaca bedanya menonton apa? It's at your own pace, jadi at your own pace ya, jadi maksudnya kecepatannya itu sesuai dengan elunya sendiri, ya kan. Sambil baca, segini, lo diem dulu, lo ngerenung dulu, imajinasi dulu, reflektif dulu, connectin dengan segala ilmu yang pernah lo punya sebelumnya. Ya, that's what happen when you're reading. Berikutnya apa? Kenapa nih? Nah, berikutnya of course imajinasi, yang Pak Anies bilang tadi. Gue sering banget gitu kan, ya efek sampingnya kalau kita lagi nonton gitu kan, gue baca novel apa segala macam, nonton di filmin, terus kayak kecewa, siapa sih yang ngalamin gitu kan. Karena apa? Kita punya imajinasi kita sendiri, ya kita pengen punya, dari cerita ini bayangan gue rumahnya tuh begini, begitu segala macam. Begitu nonton kayak gini, mungkin kecewa, tapi gak apa-apa juga gitu kan. Karena gimana pun juga imajinasi orang mungkin dari satu buku itu dengan 1 juta pembaca, ada 1 juta imajinasi yang menggambarkan nih buku. Nah jadi sangat-sangat penting untuk skillsnya, ya. Jadi bukan cuma ilmunya, tapi skills dari membaca, ya, itu membentuk something di otak lo, ya. Reflective thinking, of course verbal logiknya dan sebagainya, reasoning, mungkin acquiring vocabulary segala macam, dan imajinasi. So tadi gue berangkat dari 2 masalah itu, reading is must. Nah sekarang gue mau ngasih dasar teori dikit ya, sekilas aja. Jadi Zenius tuh punya misi dan framework gitu ya, bahwa namanya cerdasnya Zenius tuh apa sih definisinya? 3 ini aja ya. So, kita pengen di Zenius semua orang punya ini. Cerdas, cerah, asik, CCA. Cerdas gampang lah, itu thinking skills. Jadi thinking skills itu logic apa segala macam, tuh wajib lah semua orang punya, universal. Cerah tuh pengetahuannya, ya seberapa bagus lo punya, seberapa akurat lo punya mental model terhadap how the world works, gimana universe ini bekerja. Bahasa kita tuh peta realitas. Ya. Semakin akurat peta realitas lo, ya sama kayak Google Map lah gitu. Semakin akurat perjalanan lo. Lo mau kesana ya jadi nggak nyasar gitu kan. Peta realitas is very very important. Nah itu cerdas, cerah, terakhir asik. Ini elemen yang the khas Zenius lah gitu ya. Jadi lo nggak cuma pintar segala macam, terus menara gading dan sebagainya. Enggak, asik definisinya adalah kemampuan lo untuk ngerti orang lain dan be effective with others. Jadi understanding others and be effective with others. 2 elemen. Karena gimana pun juga kita social animal gitu kan. Jadi kita pasti harus collaborate with others. Ya. Terus hidup lo tuh pasti ada orang lain. Dan kalau ngelakuin suatu bareng sama orang lain biasanya jauh lebih likely untuk tercapai yang tujuan. Nah frameworknya gitu. Terus, nah gue bagi juga nih, jadi simpelnya simplifikasinya lah ya. Skills dan knowledge gue bagi 2 ya. Ada jenis A, itu yang sifatnya itu butuh praktis. Ya ini butuh sesuatu yang harus lo latihan, perfecting dan sebagainya, itu skills. Yang kedua insights, insight itu tadi, ada tiba-tiba change of paradigm, shift of paradigm, berubah nih pola pikir lo. Yang kiri itu cerdas, ya. Yang cerdasnya Zenius tuh cenderung pakai cara kiri gitu ya. Jadi kalau yang datang nih ke launching makanya mikir tahun lalu, ya kan? Makanya mikir itu cenderung sebenarnya yang ini, yang cerdas. Jadi latihan gitu.
Nah makanya Mas Ryu, waktu itu Dr. Ryu Hasan bilang, mungkin buku keduanya bagusnya, abis makanya mikir, makanya latihan. Karena exactly that, gitu. This kind of skills, cerdas, itu suatu jenis yang harus lo drill, latihan segala macam dengan efektif. Nah kalau cerah, nah ini sumbernya banyak nih. Sumbernya itu biasanya cuma lo denger sekali dan segala macam cukup masuk mengubah paradigma berpikir dan sebagainya. Jadi sekarang untuk dapat insight itu udah banyak medianya ya. Banyak medianya tuh gak ada masalah. YouTube lah ini segala macam dan sebagainya. Nah cuma dari banyaknya ini ada masalah baru. Gue mau ceritain ini menurut gue ya, ini bagi gue nih masalahnya. It's not universal tapi menurut gue it's a problem. Jadi namanya domain pengetahuan kalau digambarin kira-kira kayak gini, kayak pohon gitu. Kalau yang informatik ini konsep modelnya pohon. Jadi ada pretelan-pretelan gitu kan yang sebenarnya bisa terintegrasi dan ini ilmu-ilmu yang strategisnya gitu. Kenapa strategis? Karena lo ceplok segini bisa jadi ya, bisa di-deduce, di-infer 100-200 hal ya. Semakin strategis ilmu yang lo kuasain, semakin itu bisa mengcover a lot of things. Ya contohnya kayak makanya mikir, logik dan sebagainya, logik segalanya dipakai pasti itu. Principle of economics turunannya bisa kemana-mana gitu kan. Ke segala macam hal yang berhubungan dengan supply and demand, perception segala macam itu pasti main. Nah that's strategic things. Efeknya kalau tadi banyak banget ya sumber-sumber keilmuan, baca, nonton dan sebagainya. Sorry, ini baliknya gimana sih? Sorry ya. Efeknya apa? Lo bisa aja ya, bacaan lo banyak, nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa juga. Cuman sayangnya waktunya atau effortnya atau apa, suka ya nggak apa-apa. Tapi efek-efeknya bisa jadi yang merah-merah ini. Oh lo tahu di sini, segala macam. Tapi ini nggak terintegrasi. Kebayang nggak maksud gue? Jadi lo tahu, oh ada trivia, oh gue tahu nih ada trivia gini, ada trivia itu, trivia. Tapi konsekuensi all this trivia terhadap pola pikir lo, ngebentuk pola pikir lo di mana? Belum tentu. Nah, so there's a problem. Sebenarnya berpengetahuan itu semua itu punya entertainment value, ya. Itu ada entertainment value karena kita suka, pasti penasaran. Cuman kalau kejebak di sini sayang aja, bukan yang nggak bagus ya, tapi sayang dari waktu dan sebagainya. Nah, menurut gue idealnya gimana? Dari tim Malaka Books dan sebagainya, kita sepakat. Oke, yang penting ini kita sediain daerah sini nih. Ya, kita nggak harus semua puluhan ribu segala macam, mungkin jutaan buku yang dibutuhkan untuk pengetahuan di dunia. Tapi kalau di sini aja, ya these are strategic domains di mana lo menguasai ini, misalnya filsafat lah, ya basic dasar natural science segala macam, ini udah lumayan untuk ngebuka pemikiran lo jadi terintegrasi. Jadi pengetahuan yang di sini nih, kalau cuma tahunya ini nggak terintegrasi. Tapi kalau lo tahu depannya, how to connect all dots ini jadi much easier, jadi lebih gampang. Karena lo tuh punya frameworknya untuk mengintegrasi antar ilmu yang di sana sama di sono dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya rada jarang di Indonesia. Kenapa rada jarang? Ya mungkin Pak Anies tahu jawabannya gitu kan tentang pendidikan Indonesia dan sebagainya. Nah jadi there's some problem lah di situ. So dengan Malaka Books target kita ya ini. Digital library yang benar-benar fleksibel gitu kan, yang bisa mengcover strategic domains yang ada di koridor kita yang tadi ya, sehingga you get the right knowledge fast dan itu strategik. Of course lo butuh detail-detail sesuai dengan kebutuhan lo nantinya, tapi peta realitas utamanya, garis besarnya itu udah dapat. That's the goal ya. Jadi karena untuk jadi cerah ini nggak cukup dengan sekedar baca. Tapi mendatang pengetahuan strategis yang covering enough domain secara terintegrasi dan seakurat mungkin. So it helps to connect the dots dengan ini. Gitu ceritanya ya. Nah jadinya solusi dari situ apa? Malaka Books, short e-books ya kan. Satu buku tuh mungkin 20-30 halaman yang intinya dapat. Karena kalau 30-60 menit sehari satu juga bisa gitu kan. Dan udah 300 tuh dalam setahun lebih. Ya, terus clarity of domain coverage dan koridor yang masuk dalam kategori mencerahkan jenius. Kita udah punya kurikulum lah yang kira-kira minimal cerah tuh gimana sih? Kita ambil tuh dari standard list of readingsnya Harvard ini segala macam dunia tuh supaya tercerahkan itu apa sih? Oh ini, ya udah. Nah, terus berikutnya digital e-book platform ini itu bukan cuman mindahin buku fisik jadi digital gitu, kebayang gak sih? Ya kan?
Karena dengan adanya digital, kemungkinan yang bisa dilakuin banyak. Gak cuma lo pindahin, oh ini ada 300 halaman buku pindahin digital, nggak gitu doang. Gimana caranya dengan digital ini, experience-nya jauh lebih enak, lebih bisa baca lebih cepat, lebih efektif, ada jaminan untuk ngerti, bisa share dan segala macam. Nah, so kira-kira itu. So that's Malaka Books, the concept and the solutions. Oke guys, sekarang gue mau kenalin dulu orang-orangnya gitu ya. Jadi please gue mau kenalin siapa sih tim yang di belakang Malaka ini. Satu-satu silakan, ayo maju. Hey. Yang pertama ini Virkil. Virkil itu jadi orang pertama ketika gue punya ide ini yang gue ajak ngobrol, Virkil. Virkil, gimana Kil, gini-gini, say yes. Ini gue mau kenalin dulu, Virkil dulu ngarang buku tahun 2000, gue kenal udah dari 2011 ya. 2011, ngarang buku membongkar mitos otak tengah, tahu kan? Otak tengah zaman dulu yang bisa sulap gini-gini, pokoknya bisa ngelihat apa keajaiban segala macam. Nah Virkil dulu ngarang buku itu, jadi I can proudly say that he's my kamerad gitu ya. Jadi master of puppets gelarnya. Lo ada mau samain dikit? Thank you. Ya, jadi mungkin sudah sekitar 2,5 tahun yang lalu waktu pertama kali si Sabda kontak gua untuk yuk bikin platform. Apakah itu digital library sekaligus publisher. Terus respons gua sama seperti respons teman-teman yang lain adalah really? Hari gini ketika minat baca trennya turun, problemnya bakal banyak banget kayak gitu kan. Yang pertama adalah bahwa siapa yang mau baca, siapa yang mau pakai digital. Orang-orang bahkan orang-orang yang tahu yang masih suka demen baca buku, mereka lebih demen baca buku fisik. Begitu mereka megang handphone, begitu mereka di depan laptop, saingannya bakal banyak banget. Ada muncul notifikasi TikTok, terus habis itu masuk ke situ, terus habis itu lost di situ. Jadi tantangan untuk bikin Malaka Book itu dari awal aja, dari tahap ide aja udah gede. Terus yang kedua adalah gimana kita bisa ngeyakinin teman-teman kita buat nulis. Sabda tuh termasuk yang bilang bahwa lu lihat teman-teman kita yang di Facebook, nulis di Twitter dan segala macam, banyak banget yang nulis bagus-bagus, ya kan? Dan kita tahu bahwa kalau itu dibiarin aja, itu bakal terkubur. Ide-ide bagus, tulisan-tulisan bagus itu bakal terkubur. Seiring berjalannya munculnya feed-feed yang baru gitu loh kan. Gimana kita bisa mempertahankan ide-ide bagus itu, mengkurasi sehingga dia lebih kekal gitu kan, idenya seperti itu. Problem yang lain adalah gimana supaya ini bisa sustain gitu kan, gimana caranya bahwa nulis itu orang bisa hidup lagi dari situ gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu kita makin lama makin pede karena ternyata banyak juga teman-teman yang ngedukung ide itu gitu kan. Dan jadi lebih kuat lagi ketika teman-teman di Malaka selaras juga dengan misi itu gitu kan. Sampai pokoknya teman-teman di circle kita mulai satu persatu bikin buku, mulai dari buku fisik sampai kemudian ada juga di dalam Malaka Book. Pesan terakhir gue sih, khusus dari perspektif kita yang nge-build platformnya adalah, yang kita pengen adalah kita mau bikin satu tempat, malakabooks.id ini, di mana teman-teman ngerasa nyaman baca, dan bahkan mungkin ingin untuk ikut nulis juga di situ. Gimana caranya supaya teman-teman bisa ngerasa ini bahwa itu platform kalian gitu, ini platform kita semua gitu kan, itu bukan platformnya punya, I don't know, Kania, bukan platformnya punya Sabda gitu kan. Jadi pesan kita adalah tiap kali kalian nemuin sesuatu yang bikin kalian nggak nyaman di platform itu, misalnya ukuran fontnya kurang jelas atau bahkan layoutnya kurang bagus, kita pengen fitur ini, pengen fitur itu, sampaikan ke kita. Tiap kali ada bug, sampaikan ke kita, karena kita coba oversee banyak hal, tapi kita yakin 100% blind spotnya juga gede banget gitu kan. Jadi itu pesan kita, thank you. Sip, thank you, Gil. Tepuk tangan dulu. Terus siapa lagi orang-orangnya, ada Fanny ya, Chief Librarian kita. Kalau mereka-mereka yang suka baca blog Zenius, ribuan artikel-artikel yang itu membawa kesuksesan Zenius gitu di awal dari tahun 2010-2011, salah satu penanggung jawabnya adalah Fanny. So, tepuk tangan dulu buat Fanny yang sekarang akan mengkurasi konten-konten.
Next, the Master Mason, kita dapat ya apa title-titlenya ini dari model ini ya, masonry. Jadi, bukan Freemason actually. The masonry itu ya inilah. Master Mason itu Tevina, ya panggilannya Tevi gitu kan. Ini yang mendesain segala macam experience-nya, nanti dia akan ceritain dikit. Dan of course bocil-bocil Gen Z kita yang Dapek, nama aslinya Farel Gibran, cuman entah kenapa maunya dipanggil Dapek sekarang. For one reason or another. Dan dari the sculpture-nya gitu, yang mempercantik segala macamnya. Oke, sekarang Tevi mungkin mau share dikit ya. Gantian, kita minggir dulu deh. Wih, oke. Next mana nih, ini ya? Oke, cerita dikit ya, dikit. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Sabda nih, the why of Malaka Books. Kenapa dibikin Malaka Books? Nah, gue pengen cerita dikit tentang how-nya. How-nya. Jadi, tapi gue gak bakal deep dive into the technical karena I know it would be boring. So, gue pengen mulai dari satu hal yang harus kita akuin dulu nih sebagai developer atau engineer ya. Yaitu kita gak bisa maksa orang buat baca. Apalagi kalau misalnya mereka sekarang bisa nonton, bisa dengerin podcast, terus bisa scroll, and etc. Nah, tapi kayak yang tadi udah Sabda bilang, dalam proses akuisisi knowledge, yang penting tuh bukan cuma produknya doang, tapi prosesnya juga. Jadi bukan cuma apa yang kita ngerti, tapi cara akuisisinya tuh juga penting. Nah, nggak bisa maksa nih, tapi we don't want to give up on that. So instead of forcing, we persuade you, ngerayu gitu lah ya, ngerayu buat orang biar pengen baca. Caranya dengan kasih value tambah dari proses itu sendiri. So we can confidently choose reading as our method of knowledge acquisition gitu, karena ada value lain gitu. Oke, caranya pertama, Zenius kan punya banyak banget nih video ya. Nah, terus pakai RAG kita organize, terus kita pecah-pecah, kita petain konsepnya, terus kita bikin jadi buku. Ada fitur-fitur yang udah ada sekarang, jalan berapa ya, 4 bulan kita bikin ini ya. Jalan 4 bulan, udah ada beberapa fitur yang ada highlight, bisa kasih subscription ke orang-orang kesayangan lo, bisa kasih ke nyokap, bokap, adik, kakak, pacar lo. Terus bisa bikin your own library juga. Sama nanti bakal ada comprehension quiz, mobile apps, dan yang paling baru, ada yang bisa nebak apa? Sekarang bisa ada bilingual mode, jadi lo bisa baca pakai lebih dari satu bahasa di satu buku gitu, satu experience. Ini by the way yang tadi bilingual itu kebutuhan dari gue. Karena gue dari dulu tuh pengen banget acquiring vocab bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa segala macam, susahnya minta ampun. Tapi dengan selang-seling sebelah-sebelahan gitu, it's much easier untuk lo tanpa sadar meng-acquire a lot of things. Oh udah selesai? Udah, ini pesan-pesan dari yang bikin. Ya, so guys, nah ini the quotes, my favorite quote dari Zarathustra lah. Mungkin kalau lo yang baca segala macam, intinya ya gitu. I'm weary of my wisdom like the bee that had gathered too much honey. I need hands outstretched to take it. So that's the call to action ya. Semoga para daftar dan tunggu macam-macamnya. Dan thank you banget guys. Tepuk tangan dulu buat tim yang ada sekarang. Thank you.